Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Hari ini saya akan memberikan informasi, mana tahu di antara teman-teman, mumpung waktu sekarang ini ada pemutihan, jadi buat teman-teman yang mempunyai putra-putrinya ingin membawa pulang, belum mempunyai dokumen, maka teman-teman harus membuatkan putra-putrinya SPLP. Mengenai beberapa persyaratan, apa saja yang harus dilengkapi sebelum teman-teman itu ke KBRI. Nanti saya akan jelaskan secara terperinci, namun sebelum saya lakukan, bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, silakan dibantu subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Seorang anak yang lahir di Malaysia, jika ibu bapaknya ingin berniat membawa pulang, itu harus mempunyai dokumen perjalanan, tidak cukup hanya mempunyai sijil kelahiran atau akte kelahirannya, maka ibu bapak harus membuatkan putra putrinya SPLP. Dan beberapa persyaratan yang harus teman-teman persiapkan belum ke KBRI, ada 3 persyaratan jika teman-teman melahirkannya di hospital ya. Bagi yang mempunyai sijil kelahiran, saya akan sebutkan 3 persyaratan yang harus teman-teman persiapkan mulai dari rumah. Yang pertama adalah ibu bapak tersebut sudah mempunyai paspor atau SPLP. Kalau bapaknya nggak ada, ya terutamanya ya ibunya harus mempunyai paspor maupun SPLP terlebih dahulu. Dan paspor SPLP tersebut masih hidup ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah anak tersebut mesti mempunyai sijil kelahiran ya. Ini yang lahir di hospital ataupun yang lahir di klinik dan sudah diuruskan sijil kelahiran. Maka sijil kelahiran tersebut menjadi syarat yang kedua yang harus ada. Dan yang ketiga adalah surat keterangan dari hospital ataupun dari klinik. Bisa juga berupa surat catatan ketika teman-teman itu sewaktu memeriksa tiap bulan. Juga bisa juga berupa buku pink seperti ini ya. Itu harus teman-teman bawa ketika teman-teman mengurus SPLP anak. Ini 3 syarat utama yang harus teman-teman penuhi ketika teman-teman itu datang ke KBRI. Jadi semuanya harus ada dan semuanya harus teman-teman fotokopi terlebih dahulu dari rumah ya. Sedangkan syarat yang keempat adalah SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Surat ini bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman itu sudah datang di KBRI, ketika teman-teman itu berniat dan menunjukkan semua berkas. Nanti di sana teman-teman akan diberikan SPTJM ini dari staf petugas yang melayani teman-teman ya. Nanti teman-teman diminta untuk menulis SPTJM tersebut di KBRI sana. Setelah lengkap, baru proses pembuatan SPLP tersebut bisa dilaksanakan. Bila mana dari ketiga syarat utama ini belum teman-teman penuhi, maka teman-teman percuma untuk datang KBRI. Misalnya paspor atau SPLP dari ibu anak ini belum ada atau mati, maka otomatis tidak bisa terlaksana. Maka ibunya harus menyambung paspor ataupun membuat SPLP terlebih dahulu, baru kemudian anaknya dibuatkan SPLP. Nah, jika semuanya syarat tersebut itu sudah lengkap, teman-teman bisa datang ke KBRI tanpa temu janji. Usahakan datang ke KBRI itu awal pagi ya, jangan siang atau apalagi sore. Nanti percuma, nanti keesokan harinya baru bisa diproses. Dan untuk pembayaran SPLP anak ini sama seperti orang dewasa ya, biayanya adalah Rp30 dilakukan dengan non tunai ya, tidak bisa cash. Jadi teman-teman harus membayarnya menggunakan aplikasi Mcash, terus yang wallet, debit atau kartu kredit ya, pokoknya non tunai. Meskipun di KBRI sana ada yang menyewakan jasa untuk membayar biaya SPLP ini, sebaiknya teman-teman terlebih dahulu untuk menyiapkan pembayaran cash. Nah, untuk masa berlaku SPLP anak ini juga sama seperti orang dewasa, yaitu masa berlakunya 1 tahun. Siap SPLP anak ini juga kurang lebih 3-7 hari ya. Itu semuanya terlihat dari resit pengambilan yang nanti teman-teman dapatkan setelah proses pemotretan dan sidik jari anak ya. Setelah SPLP anak teman-teman itu sudah selesai, sudah teman-teman pegang, maka teman-teman bisa meneruskan spesial pas di Jabatan Imigrasi. Saya pengurusan spesial pas ini adalah Rp100 ya, untuk satu anak. Nah, sekian dulu untuk
persyaratan serta pengurusan membawa pulang anak. Semoga teman-teman bisa memahami, dan tentunya kita akan jumpa kembali di video yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.